Cici Deswita kemana sih? Udah jam segini kok belum datang-datang. Katanya mau melayani anak sekolah minggu. Tunggu. Aduh, ya ampun. Dari mana aja, Ci? Di luar tuh hujan banget, nungguin Grab lama datangnya tuh Cici mesti pakai jas hujan, udah sepatu basah. Aduh, pokoknya ribet banget deh. Astaga, ya udah Cici ganti baju dulu deh. Oke, Cici ganti baju dulu ya. Adik-adik tungguin aku ya. 1 hour later. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya kalian dalam keadaan Sehat, luar biasa dan penuh sukacita. Yeay. Nah adik-adik kita akan memuji nama Tuhan. Nah Cici minta kalian semuanya bangkit berdiri. Jangan sampai ada yang masih duduk, tiduran, lemes. Karena kita mau menghargai hadirat Tuhan. Tapi sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa. Oke, kita lipat tangan, tutup matanya. Ya Tuhan, sebentar ya Tuhan, kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, puji-pujian ini hanya untuk-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, menari buat Tuhan. Nah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian yang terutama. Meninggikan
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman yang yang akan kami tonton ya Tuhan, yang akan kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bani Israel, yakni Yakub, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati. Dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku, beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya, telah datang dari tanah Kanaan. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, berjumlah 130 tahun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri itu, seperti yang diperintahkan Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Halo adik-adik, sudah lihat kan video firman Tuhan yang tadi? Bagus ya?
Video itu ada lanjutan dari kisah si Yusuf yang kemarin, yang minggu lalu itu kita dengar. Saat si saudara-saudara Yusuf ketemu si Yusuf di Mesir yang sudah jadi penguasa, dan si Yusuf pun mengampuni saudara-saudaranya. Ceritanya ini bermula dari Kejadian pasal 46. Jadi bapaknya si Yusuf, yaitu si Yakub, mendengar bahwa si Yusuf itu ternyata masih hidup dan sangat senang. Karena itu si Yakub ini membawa semua anak-anaknya, ternak dan semua miliknya pergi ke Mesir buat ketemu sama si Yusuf. Nah, mereka ini berhenti di tanah Gosen. Waktu si Yusuf sudah dengar bahwa bapaknya itu si Yakub udah ada tanah Gosen, langsung jalanlah si Yusuf itu menemui si Yakub. Waktu ketemu, mereka pun sangat bahagia. Yakub sangat bahagia bertemu Yusuf, begitu juga Yusuf yang bahagia bertemu dengan Yakub. Lalu si Yusuf ini membawa saudara-saudaranya dan juga bapaknya ke si Firaun. Lalu Firaun bertanya ke saudara-saudaranya, "Apakah pekerjaan kalian?" Lalu mereka pun menjawab, "Kami adalah peternak dari sejak kecil." Lalu Firaun pun bertanya kepada si Yakub, "Berapa umurmu?" Yakub pun menjawab, "Umurku sudah 130 tahun." Lalu setelah itu si Yakub ini memberikan berkat kepada si Firaun, didoain gitu. Setelah itu si Yakub ini meminta izin kepada si Firaun agar mereka bisa tinggal di tanah Mesir itu, yaitu si Yakub, anak-anak serta semua miliknya. Lalu si Firaun pun memperbolehkannya atau mengizinkannya tinggal di tempat terbaik di Mesir. Ini semua berkat Yakub. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yaitu kita harus bisa menjadi berkat untuk semua orang. Untuk pada hari ini si Yusuf kan menjadi berkat buat hal yang paling terkecil dan paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Karena itu kita harus bisa menjadi berkat juga bagi keluarga-keluarga kita. Habis itu setelah keluarga sudah, kita bisa naik lagi ke teman, ke saudara, ke tetangga, dan semua orang yang kita temui bahkan. Kita pun bisa belajar bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik untuk kita. Dari mulai si Yusuf yang dibuang sama saudara-saudaranya ke sebuah sumur, dijual, dipenjara, sampai menjadi penguasa. Dan sekarang Yusuf sudah bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Sampai dari yang tahu kekeringan, di mana di Kanaan juga susah. Sekarang karena si Yusuf ini, semua keluarga-keluarganya jadi bisa tinggal di Mesir di tempat yang lebih baik. Karena itu kita pun harus percaya kepada Tuhan bahwa rencana-rencana Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kau ajar kami ya Tuhan agar seperti Yusuf ya Tuhan, agar bisa menjadi berkat dari garam dan terang-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada.